Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kembali kita akan mendengar atau menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya kepada Tuhan yang telah menyertai kami, yang telah mengasihi kami. Kami ada di pagi hari ini sebagaimana kami ada, semua ini karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau bersabda bagi kami, Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 10. 1 Yohanes 5 ayat 10 berkata demikian. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menegaskan tentang kepercayaan kepada anak Allah atau kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Yesus Kristus adalah bukti bahwa seseorang atau saudara memiliki kesaksian tentang kebenaran Allah. Karena Yesus sendiri berkata di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau kalau tidak melalui Yesus. Jadi saudara sekalian, kalau saudara bercita-cita saya akan masuk surga, saya akan masuk surga, tetapi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus, saudara tidak akan menerimanya. Saudara tidak akan sampai ke surga. Harus melalui Yesus Kristus. Itu sudah aturan kerajaan Allah. Jadi tidak boleh kita mengatur dengan cara kita. Kita harus mengikuti aturan kerajaan Allah. Aturan Bapa di surga, bahwa saudara atau kita semua harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan. Pernyataan juga dalam kitab Injil Matius 28 ayat 18, di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Di situ Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi kepada Yesus telah diberikan kuasa. Yesus empunya surga, Yesus juga empunya bumi ini. Jadi seperti saya katakan tadi, apabila saudara ingin ke surga, kepada satu kemuliaan Allah, maka saudara harus melalui Yesus. Sebab Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Puji Tuhan, luar biasa pernyataan Yesus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pernyataan Yesus ini, maka saudara sekalian, betapa pentingnya iman kita kepada Yesus Kristus. Betapa pentingnya kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, bagi mereka yang tidak percaya atau bagi mereka yang menolak Yesus Kristus, berarti
mereka menolak kebenaran Allah. Mereka menolak akan Allah. Itu adalah pernyataan firman Tuhan, atau ini adalah pernyataan firman Tuhan seperti apa yang kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. Jadi saudara sekalian, ini menjadi renungan kita bersama bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima atau memberikan jaminan. Yesus memberikan jaminan untuk kehidupan yang kekal. Jadi iman kepada Yesus Kristus, perhatikan saudara sekalian, iman kepada Yesus Kristus adalah kunci untuk memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau saudara ingin hidup yang kekal, bahwa saudara harus beriman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini saudara sekalian adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Banyak nabi, banyak pendeta, banyak rasul, tetapi hanya satu juru selamat, hanya satu jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah menjadi satu ketentuan kerajaan Allah. Ketentuan Allah, semua harus melalui Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur akan cara Allah yang luar biasa. Kita bersyukur akan jalan Allah yang luar biasa, yang sangat sempurna untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tanpa cara Allah yang spesial, maka manusia tidak diselamatkan, saudara dan saya tidak diselamatkan. Tapi oleh cara Allah lah yang dapat menyelesaikan masalah manusia, dan manusia dapat diselamatkan dari dosa, dan manusia dapat menerima jaminan hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu sekalian, kepada saudara-saudara yang mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan saya bisa berkata, tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap, sebab di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Di dalam Yesus Kristus ada rancangan untuk kehidupan yang kekal. Tidak salah alamat kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dan apabila saudara ingin percaya, mau percaya, tidak salah alamat. Yesus Kristus adalah alamat yang tepat. Yesus Kristus adalah jalan yang tepat. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Sebab itu sekalian, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak pencobaan, ada banyak penderitaan yang kita alami. Namun saudara sekalian, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah memberi hidup kita kepada Tuhan, hidup saudara kepada Tuhan, apakah yang akan memisahkan saudara dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada, saudara sekalian. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus adalah pusat kehidupan kita. Kristus adalah pusat segalanya, yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Tantangan, persoalan, kesulitan tidak akan membuat kita untuk meninggalkan Tuhan, melepaskan percayaan kita kepada Tuhan. Justru
semakin saudara mendapat tantangan, persoalan, kesulitan, saudara tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan Yesus tahu kalau saudara sedang menderita. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus tahu kalau saudara sedang susah, sedang sulit. Yesus tahu apabila saudara dalam pencobaan, dalam persoalan. Yesus tahu. Namun Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 13, barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Itu pernyataan Yesus. Barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Jadi kalau saudara bertahan, tidak melepaskan kepercayaan, saudara setia dan setia, maka dia akan selamat. Artinya akan selamat ini, Allah memberikan satu jaminan, yaitu saudara akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, mahkota kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan tidak seorang pun yang dapat merebutnya, saudara sekalian. Sebab itu ada anugerah Allah, pemberian Allah, hak Allah yang Allah berikan kepada mereka yang tetap percaya, kepada mereka yang tetap bertahan di dalam Tuhan. Sebab itu sekalian, mari apapun yang saudara hadapi, saudara tetap bertahan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat melepaskan pegang saudara. Kolose pasal 2 ayat 6, suatu nasihat dalam kehidupan kita. Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus, atau kita telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini saudara sekalian diajar oleh firman Tuhan. Kita tetap di dalam Dia. Kita yang sudah percaya, kita yang sudah dalam Tuhan. Nasihat firman Tuhan, tetap di dalam Dia. Ketika saudara tetap dalam Dia, berarti saudara memiliki kebenaran. Tapi ketika saudara undur dari Dia, tinggalkan Tuhan, di dalam saudara tidak ada lagi kebenaran. Sebab saudara sudah menyangkal, sudah tinggalkan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kita, menasihati kepada kita pagi hari ini, kita tetap di dalam Dia. Saudara tetap di dalam Dia. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun tantangan yang saudara hadapi, tetap di dalam Dia. Justru pertahanan kita, kekuatan kita ada di dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita kuat hanya karena Tuhan. Kita bisa hanya karena Tuhan. Semua hanya karena Tuhan. Kita bagikan ranting yang tetap melekat pada pokoknya. Walaupun susah, walaupun banyak pencobaan, kita tetap menghasilkan, kita tetap setia, kita tetap berbuah. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Sebab itu, pagi hari ini, mari saudara tetap bersemangat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan. Sebab Yesus sendiri yang memberi jaminan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan bekerja dalam hati mereka. Dan firman Tuhan terus menuntun kehidupan umat-Mu dari hari ke hari. Bapa di surga, hamba berdoa di pagi hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dalam penderitaan-penderitaan mereka, untuk berikan kekuatan Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau memberikan jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan.
Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.